하나, 둘, 셋. Selalu mengharapkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Namun bagaimana jika orang tuanya toksik? Sebelumnya kami akan menyajikan data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat data-data tersebut? Entah kata-kata yang menyakitkan dimaksud untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak, namun hal tersebut bisa saja menimbulkan bekas dan kenangan dari waktu yang singkat hingga seumur hidup. Ucapan yang menyakitkan bisa datang dari orang-orang yang disayang, contohnya seperti orang tua. Kerusakan psikologi dan emosional dapat merugikan banyak orang di masyarakat, khususnya adalah anak-anak mereka. Cara orang tua membesarkan anak-anak mereka dan berperilaku di sekitar mereka adalah menentukan landasan dasar yang membangun kepribadian dan harga diri mereka. Jadi bagaimana kamu tahu kalau orang tua atau pengasuhmu itu toksik? Ada 8 perkataan orang tua toksik yang dapat mempengaruhi kehidupan anak. Yang pertama, perkataan yang menyinggung terhadap penampilan. Kamu jelek, kamu terlalu gendut, kamu juga pendek, kamu terlalu kurus, atau rambut kamu jelek. Merendahkan seorang anak berdasarkan penampilannya kemungkinan besar akan semakin meningkatkan ketidakamanan mereka terhadap fisiknya. Dan mereka juga akan mengkhawatirkan tentang citra tubuh mereka. Hal ini dapat menyebabkan masalah emosional yang serius, contohnya seperti gangguan makan. Orang tua seharusnya mengajari anak-anaknya bagaimana mencintai diri sendiri dan tidak peduli bagaimana penampilan mereka di luar. Yang kedua, pertanyaan provokatif terhadap tindakan. Kenapa kamu kok aneh kayak gitu? Kenapa cara jalanmu kayak gitu? Kenapa mengunyahmu kayak gitu? Kenapa gerakanmu kayak gitu? Kenapa cara berbicaramu kayak gitu? Anak-anak cenderung percaya apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, sehingga menyindir pertanyaan atau komentar seperti itu mungkin membuat anak-anak merasa ada yang salah dengan mereka. Hal ini membuat sangat sulit bagi anak-anak untuk menjadi dirinya sendiri di tengah orang lain, bahkan selama masa dewasanya, dan kemudian mereka mungkin akan terjebak oleh ketidaknyamanan dan ketakutan bahwa orang lain akan mentertawakan mereka atau memperhatikan kekurangannya yang sudah dibentuk oleh orang tuanya. Yang ketiga, keinginan egois. Aku harap kamu gak pernah dilahirkan. Harusnya aku aborsi waktu itu. Aku menyesal ada kamu. Aku berharap menjadi anak yang berbeda. Orang tua tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu kepada anaknya. Itu akan membuat mereka merasa tidak seharusnya ada di dunia ini sejak awal, dan mereka tidak pantas untuk hidup. Pernyataan-pernyataan ini sangatlah berbahaya bagi seorang anak dan bagi manusia pada umumnya. Dapat menghilangkan seluruh rasa identitas mereka yang dapat menyebabkan kerugian diri dan mengalami depresi dini. Sebaliknya, orang tua harus membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. Keempat, membuat anak itu merasa menjadi beban. Kamu menghabiskan uang aja, susah banget diaturnya. Kalau ada kamu, bikin capek aja. Jika orang tua mengatakan hal itu kepada anaknya, anak tersebut akan merasa seperti beban. Hal ini akan menyebabkan mereka secara tidak sadar menyembunyikan kebutuhan dan perasaannya hanya untuk menghindari kemarahan orang tuanya. Ada salah satu layanan kesehatan anak-anak melaporkan bahwa kurangnya cinta dan kasih sayang atau hal-hal yang bersifat materialistis, beberapa penyebabnya sebagian anak cenderung mencuri dan menjadi kasar.
Kelima, perbandingan yang tidak sehat. Kamu kok gak kayak kakakmu, sepupumu, atau bahkan anak-anak lain. Anak lain bisa lebih baik daripada kamu. Hal ini akan menurunkan harga diri anak secara signifikan dan membuat mereka putus asa dan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik meskipun seberapa keras mereka telah berusaha, dan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik meskipun seberapa keras mereka telah berusaha. Selain itu, membandingkan saudara satu sama lainnya hanya akan menimbulkan hal yang tidak sehat di dalam hubungan di antara mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka merasa iri dan dendam terhadap satu sama lainnya. Saudara kandung harus sama-sama diberi hak untuk membangun rumah mereka sendiri dengan identitas independen. Keenam, perkataan atau pernyataan kasar secara verbal. Kamu bodoh, gak berguna, atau dasar kamu pecundang. Ucapan tersebut seperti itu akan merusak harga diri anak. Penting bagi orang tua untuk mendorong anak-anak mereka agar percaya diri. Ketujuh, pengabaian yang mengancam. Aku tinggalin kamu, gak sudi aku deketin kamu gak akan pernah menemukan aku. Hal ini akan menyebabkan seorang anak mengalami masalah pengabaian, karena rasa ketakutan itu akan tertanam bahwa yang mereka cintai akan meninggalkannya. Ketika seorang anak beranjak dewasa, keyakinan tersebut secara tidak sadar akan mendarah daging di dalam pikiran mereka. Mereka tidak akan bisa mempercayai sebuah hubungan di masa depan, karena mereka takut akan ditinggalkan. Kedelapan, janji kosong. Kalau kamu ranking 1, nanti mama ajak ke kebun binatang, tapi kemudian mereka tidak melakukannya. Jika orang tua membuat janji namun tidak ditepati, hal tersebut sudah melanggar janji kepercayaan anak. Hal ini akan membuat seorang anak merasa dikhianati. Membuat janji palsu adalah cara terbaik untuk mengajari anak untuk tidak mudah mempercayai orang lain. Kesimpulannya, meskipun kata-kata atau ucapan tersebut tidak berbahaya secara fisik, namun hal tersebut bisa saja menjadi sangat berbahaya bagi jiwa dan kesejahteraan emosionalnya. Masa kanak-kanak merupakan babak penting dalam kehidupan setiap manusia. Masa kecil kita membangun kepribadian, perilaku, dan keyakinan kita. Pernahkah kalian mendapatkan salah satu perilaku yang sudah kami sebutkan tadi? Bagaimana perasaan kalian tentang mereka? Semoga dari video ini kalian semua dapat mengambil manfaatnya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian atau calon orang tua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara kepada anak-anak mereka. Jika kamu setuju dengan kami, jangan lupa untuk subscribe A3S untuk lebih banyak membahas konten seperti ini. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton.